Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan membahas salah satu nilai terpenting dalam Islam yang seringkali disalahpahami, yaitu toleransi. Pemirsa, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sejatinya mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara damai, menghargai setiap perbedaan dan membangun harmoni di tengah keberagaman. Jadi, mari kita selami lebih dalam bagaimana ajaran Islam menjadi fondasi kuat bagi toleransi yang sejati. Bersama saya Ovi Yasmin akan membagikan mengenai sikap toleransi dalam Islam sebagai fondasi keberagaman dan kedamaian universal. Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, meletakkan pondasi yang kuat bagi toleransi dalam ajarannya. Konsep toleransi dalam Islam tidak hanya berarti sikap membiarkan perbedaan, melainkan sebuah prinsip aktif untuk menghargai, menghormati, dan hidup berdampingan secara damai dengan mereka yang berbeda keyakinan, suku, budaya, atau pandangan. Ini adalah manifestasi dari pemahaman bahwa keberagaman adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya terdapat hikmah serta potensi untuk saling mengenal dan membangun peradaban. Inti dari toleransi Islam berakar pada prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghakimi keimanan seseorang. Manusia tidak memiliki hak untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain. Al-Quran secara tegas menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran dan kebebasan memilih, bukan dari tekanan atau intimidasi. Sejarah Islam kaya akan contoh toleransi yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi adalah dokumen bersejarah yang menjamin hak-hak dan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Madinah, termasuk Yahudi dan non-Muslim lainnya. Ini adalah bukti nyata bagaimana Islam sejak awal membangun masyarakat multikultural yang harmonis berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati. Dalam interaksi sosial, Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dan adil kepada semua manusia, bahkan kepada mereka yang tidak seagama selama mereka tidak memusuhi Islam. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 menegaskan, yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sikap toleransi juga mencakup penghormatan terhadap tempat ibadah dan ritual agama lain. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, banyak contoh di mana gereja dan sinagog, tempat ibadah umat Yahudi, dilindungi di wilayah kekuasaan Muslim. Penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu contoh ikonik,
di mana beliau menolak untuk sholat di dalam gereja makam Kudus agar tidak dijadikan alasan oleh muslim lain untuk mengubahnya menjadi masjid. Menunjukkan penghormatan luar biasa terhadap tempat ibadah agama lain, yaitu dalam hal akidah dan ibadah. Seorang muslim tidak akan mengkompromikan keyakinan tauhidnya atau mencampur adukan ritual ibadahnya dengan agama lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini berarti setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa harus saling menginterferensi keyakinan fundamental. Toleransi juga tidak berarti menerima segala bentuk kezoliman, penindasan, atau tindakan yang merugikan masyarakat. Islam memerintahkan umatnya untuk memerangi kezoliman dan menegakkan keadilan. Toleransi adalah tentang menghormati perbedaan, bukan membiarkan kebatilan merajalela. Ada perbedaan antara toleransi terhadap keyakinan dan toleransi terhadap perbuatan yang melanggar hukum atau merusak tatanan sosial. Membangun toleransi membutuhkan usaha aktif dari setiap individu muslim. Ini termasuk mempelajari agama lain, berdialog dengan pemeluk keyakinan berbeda, dan mencari titik temu dalam nilai-nilai kemanusiaan. Menghindari prasangka dan ujaran kebencian adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan saling menghargai. Dalam konteks masyarakat modern yang multikultural, prinsip toleransi dalam Islam menjadi semakin relevan, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah beragaman. Menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan dan bersama-sama membangun peradaban yang berlandaskan keadilan dan kasih sayang. Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang kokoh, sejahtera, dan damai. Pada akhirnya, toleransi dalam Islam adalah sebuah manifestasi dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi yang umum. Menyerukan umat manusia untuk hidup berdampingan dalam damai, saling menghormati martabat, dan bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Dengan mengamalkan toleransi, seorang muslim tidak hanya menjalankan perintah agamanya, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmonis dan penuh berkah. Berakhir sudah pembahasan kita pemirsa tentang indahnya toleransi dalam Islam. Ternyata Islam bukan hanya mengajarkan kerukunan, tetapi juga menghargai setiap perbedaan sebagai kekayaan, bukan perpecahan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai toleransi ini, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai, saling menghormati, dan penuh kebaikan, sesuai dengan ajaran rahmatan lil alamin. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Ovi Yasmin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.